Baik, halo semuanya. Berikut adalah materi kuliah statistika pertemuan ke-9 dari jadwal 15-16 pertemuan tatap muka yang direncanakan. Dan materi kita kali ini adalah mengenai distribusi data, konsep probabilitas, dan pengujian hipotesis. Pertama, mari kita pelajari bersama apa itu distribusi data. Distribusi data adalah fungsi atau daftar yang menunjukkan nilai kecenderungan dari data atau interval data. Distribusi menunjukkan seberapa sering suatu data muncul. Dari distribusi frekuensi, kita dapat menghitung peluang dari suatu observasi tertentu dalam sampel kita, atau dengan kata lain, kecenderungan dari suatu observasi untuk memiliki nilai yang berbeda. Dalam hal ini, lebih kecil atau lebih besar dari nilai yang ingin kita kaji. Selain itu, distribusi data juga penting untuk mengetahui bagaimana bentuk sebaran data dan bagaimana kita menganalisis data kita secara statistik, apakah menggunakan metode parametrik atau non-parametrik. Salah satu jenis distribusi yang paling umum dijumpai dalam kehidupan nyata maupun dalam persoalan statistika adalah distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Pertanyaannya, jika ada distribusi normal, apakah ada distribusi tidak normal? Tentu ada. Selain distribusi normal, masih ada distribusi yang lain seperti Poisson, log normal, gamma, Weibull, dan lain-lain. Sebagai contoh, mari kita simak video ilustrasi berikut. Membeli handphone baru. Nona ingin membeli handphone baru. Sebagaimana remaja pada umumnya, Nona suka sekali selfie dan memposting hasilnya di Instagram. Jadi, HP yang ingin dibeli adalah yang memiliki kamera depan yang bagus. Masalahnya, uang Nona hanya 2 juta rupiah. Jadi, akhirnya Nona mencari tahu informasi tentang toko yang menjual HP murah di internet. Ada lebih dari 1 juta link dengan informasi HP murah di internet. Secara acak, Nona mengklik beberapa toko yang ada di 2 halaman pertama. Dan akhirnya membeli HP idaman di salah satu toko online tersebut. Tanpa disadari, Nona sudah melakukan analisis statistik. Tujuan adalah hal penting dalam analisis statistik. Dalam hal ini, membeli handphone sesuai budget. Populasi dari datanya adalah hasil pencarian di internet, dan sampel atau contoh yang diambil adalah toko-toko online yang diklik secara acak. Nona mengumpulkan informasi harga HP termurah dan termahal, meskipun dia tidak mencatatnya. Ingat kembali bahwa distribusi normal memiliki sebaran frekuensi berbentuk lonceng yang simetris. Di gambar ini, kalian bisa melihat beberapa contoh distribusi sebaran data, baik normal maupun yang tidak normal. Kembali pada kasus Nona dalam video tadi, ketika dia mengumpulkan informasi harga HP, tentu saja nilai HP yang sangat murah dan nilai HP yang sangat mahal akan jauh lebih sedikit dibandingkan nilai HP yang ada pada kisaran rata-rata atau pertengahan. Perlu diingat bahwa normalitas yang digunakan dalam statistika hanya untuk menyatakan suatu kondisi data dan memudahkan melakukan analisa secara kuantitatif. Jadi, hal ini tidak digunakan untuk memberikan label bahwa sesuatu itu tidak normal atau aneh. Bagian kedua dari kuliah kita kali ini, kita akan berbicara tentang probabilitas. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan terjadinya sesuatu. Sebagai contoh, di link berikut ini, kalian bisa mensimulasikan peluang munculnya sisi dari mata uang. Apakah akan keluar sisi H, atau head, atau kepala, atau akan keluar sisi tail, atau ekor.
Hasil pelemparan koin bisa kita simpulkan bahwa peluang munculnya H sama dengan peluang munculnya sisi T. Penting untuk diingat bahwa 1. Nilai probabilitas selalu berkisar antara 0 sampai 1. Kedua, probabilitas dari kejadian A biasanya ditulis P dalam kurung A. Jika P dalam kurung A lebih besar dari P dalam kurung B, artinya probabilitas munculnya kejadian A lebih tinggi dari kejadian B. Keempat, jika P dalam kurung A sama dengan P dalam kurung B, maka kejadian A dan B memiliki peluang yang sama untuk muncul. Bagian berikutnya dari perkuliahan kita kali ini adalah tentang hipotesis. Hipotesis adalah anggapan dasar atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis digunakan untuk memudahkan kita menginterpretasikan atau menyimpulkan informasi mengenai populasi dari sampel yang kita ambil. Sebagai contoh, jika kita punya sekeranjang apel, apakah kita bisa tahu apel itu semuanya segar atau ada yang busuk dan berulat? Hipotesis dapat dijelaskan dalam 5 langkah berikut. Yang pertama adalah hipotesis itu sendiri, yang kedua adalah signifikansi atau tingkat kepercayaan, yang ketiga adalah pengambilan sampel atau contoh, yang keempat adalah penetapan nilai p-value, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah hipotesis. Ada dua macam hipotesis, hipotesis nol atau hipotesis yang ingin kita tolak, dan ada juga hipotesis 1 atau H1 yang merupakan hipotesis alternatif yang ingin kita buktikan kebenarannya. Perlu diingat bahwa hipotesis selalu menggambarkan atau berbicara tentang populasi dan bukannya sampel. Misalkan, kita berasumsi atau kita menghipotesiskan bahwa semua angsa itu memiliki warna putih. Kita bisa membantah hipotesis ini dengan mengatakan atau memformulasikan H1 bahwa tidak semua angsa berwarna putih. Jadi, H0 adalah hipotesis yang ingin selalu kita tolak, dan H1 adalah hipotesis yang ingin kita buktikan kebenarannya. Hipotesis H0 selalu dicirikan dengan kalimat tidak ada pengaruh, sehingga menggunakan notasi sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Sebaliknya, hipotesis alternatif atau H1 selalu menunjukkan adanya pengaruh yang bisa dicirikan oleh notasi lebih kecil, atau lebih besar, atau tidak sama dengan. Selanjutnya untuk penetapan level kepercayaan, biasanya digunakan probabilitas sebesar 0,05 atau juga disebut dengan istilah alfa. Level signifikansi ini menunjukkan peluang untuk menyatakan H0 itu salah, meskipun bisa saja dia benar. Langkah berikutnya adalah pengambilan contoh. Pengambilan sampel atau contoh dilakukan terhadap populasi. Analisa statistik akan diterapkan pada contoh tersebut. Langkah keempat adalah menghitung nilai P. Dan hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan software atau program yang ada di komputer. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita menghitung nilai P, kita mendasarkan keputusan kita terhadap besarnya nilai P tersebut. Biasanya, jika P lebih kecil dari 0,05, maka kita akan menolak H0 atau kita akan menerima H1. Lebih jauh mengenai langkah keempat dan kelima akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan lembar evaluasi mingguan. Sebagai pengingat, ini adalah tentang proyek akhir yang akan kita lanjutkan dalam pertemuan tatap muka secara langsung di link Zoom atau Google Meet yang akan saya bagikan. Terima kasih.